Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Pedok GP, usai beberapa waktu lalu finalis yang mencuri perhatian dengan mengunjungi markas Van VW induk dari perusahaan Ducati. Kini giliran kaos yang dikenakan Rossi mencuri perhatian publik, di mana Rossi mengenakan kaos dengan lambang pabrikan Porsche di punggungnya saat liburan di Kroasia. Diketahui Porsche adalah grup dari Volkswagen atau VW yang merupakan induk dari perusahaan Ducati. Dikutip dari Motosan, Lucio Cecinello menyatakan Rossi layak mendapatkan monumen di setiap sirkuit untuk ajang MotoGP. Rossi dipandang sebagai ikon ternama yang dimiliki oleh MotoGP. Menurutnya, Rossi mempunyai peran penting dalam membuat ajang MotoGP menjadi terkenal. Valentino berhak dibuatkan monumen di setiap sirkuit yang kita kunjungi. Dia pantas karena telah membawa aktivitas bermotor ke dalam semua rumah. Berkat dia, popularitas MotoGP telah berkembang pesat. Ini unik, semua hal tidak abadi, dan penurunan performa merupakan bagian peristiwa alami, ucap Cecinello. Dikutip dari Speedweek, Paolo Ciabatti mengkritik soal wacana Dorna yang akan mengurangi kecepatan motor MotoGP untuk mengurangi tingkat kecelakaan saat di lintasan. Menurutnya, hal itu tidak mempengaruhi terjadinya resiko dari sebuah kecelakaan. Saya pikir bahaya dalam sepeda motor berasal dari dinamika beberapa kecelakaan. Kecepatan bukanlah faktor penentu. Kecelakaan serius terjadi ketika pembalap jatuh dan rider lain tidak dapat menghindarinya. Semua orang tahu bahwa tabrakan dengan tubuh manusia bisa berakibat fatal, bahkan pada 50 atau 60 km per jam. Gaya inersia pada sepeda motor dengan berat lebih dari 200 kg memiliki efek yang kuat dan dapat menyebabkan banyak kerusakan, ucap Ciabatti. Dikutip dari Corsa Moto, finalis memberikan pujian kepada Aprilia tentang perkembangan motor mereka yang melesat di MotoGP 2021. Aprilia meningkat pesat dengan Alex. Suzuki tidak ada yang terpikirkan ke sana. Saya hanya berkonsentrasi pada liburan, menikmati musim panas dan kembali kuat. Saya belum memikirkan nasib saya pada tahun 2022, ucap finalis. Dikutip dari Pedok GP, finalis menyatakan bahwa dirinya sangat lelah selama beberapa tahun terakhir ini. Dia juga menyatakan bahwa jika dirinya tidak kompetitif lagi, dia akan berada di rumah dan menikmati hidup. Saya sangat lelah dari musim ini dan beberapa tahun terakhir. Hal terpenting bagi seorang atlet adalah kompetisi. Tetapi bagaimana jika saya tidak merasa baik dan menikmatinya? Yang paling membuat saya frustasi adalah saya tidak bisa memberikan diri saya 100%. Jika saya tidak lagi sukses, saya lebih suka tinggal di rumah dan menikmati hidup, ucap finalis. Dikutip dari Tutamatori Web, finalis memberikan syarat kepada tim yang berminat menggunakan jasanya untuk MotoGP 2022. Dirinya ingin mencari tim yang bisa memberikan kepercayaan untuknya, supaya mampu tampil moncer di lintasan. Bukannya saya mencari lingkungan yang berbeda, tetapi saya mencari kepercayaan. Sangat penting untuk memiliki itu. Hal ini bukan masalah tim atau motor.
Ini karena saya tidak cocok dengan motor atau tim, dan saya harus menemukan solusi untuk tampil maksimal. Tujuannya adalah untuk dapat mengekspresikan potensi menu saya. Tidak ada hal-hal lainnya, ucap Vinales. Dikutip dari Duta Motor Web, Vinales menjawab rumor setelah dikaitkan dengan Aprilia dan Suzuki untuk berlomba pada MotoGP 2022. Saya tidak mempunyai kesepakatan dengan siapapun. Saya ingin memikirkannya perlahan dan kemudian kami akan melihat apa yang terjadi pada 2022. Saat ini saya ingin menikmati liburan, karena paruh pertama musim ini begitu sulit. Yang benar adalah bahwa saya belum mempertimbangkan kemungkinan ini gabung ke Suzuki. Saya belum memikirkan 2022, karena ini tidak masuk akal, ucap Vinales. Dikutip dari Speedweek, Hasan Razali menyatakan Morbidelli tidak akan comeback sebelum MotoGP Misano. Franco pulih dengan baik dari operasi lutut, tapi kami ingin dia benar-benar fit lagi sebelum dia kembali. Jadi saya pikir kami tidak akan memasukkannya sebelum balapan Misano. Meskipun jelas saya berharap dia bisa kembali lebih cepat. Dia menyukai treknya dan mengetahuinya dengan baik. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk comeback-nya. Kami semua mendoakan yang terbaik untuknya dan ingin dia kembali ketika dia merasa benar-benar fit kembali, ucap Razali. Dikutip dari Corsetti Motor, Hasan Razali menyatakan tim Petronas masih menunggu keputusan Rossi di MotoGP musim depan. Apakah tetap balapan di timnya atau pindah ke tim Aramco Racing VR46 ataupun memilih pensiun. Tentunya ia sangat berharap Rossi cepat mengumumkan masa depannya, sebab tim Petronas bisa segera mencari pengganti Rossi. Menurutnya lebih cepat lebih baik karena pasar rider MotoGP terus bergerak. Kami masih menunggu keputusan Valentino Rossi dan Yamaha tahun depan. Bagaimanapun seperti biasa di sepanjang tahun ini, berita terbaru tentang pasar pembalap MotoGP tentu membuka semua kemungkinan. Ada diskusi yang sedang berlangsung antara Yamaha, kami sendiri dan pembalap MotoGP kami saat ini. Dan kami tidak terburu-buru untuk mengumumkan apapun. Kami telah menerima minat dari banyak pembalap, dan juga dari pembalap yang saat ini keluar dari kejuaraan MotoGP, yang ingin bergabung dengan tim kami, ucap Razali. Dikutip dari GP1 saat menjalani wawancara eksklusif di Misano, Jorge Lorenzo menyatakan dirinya sempat bernegosiasi dengan Aprilia untuk menjadi test rider, tetapi Aprilia tidak mampu memberikan gaji yang diminta olehnya. Aprilia dan saya telah berbicara tentang menjadi test rider, tetapi mereka tidak ingin berinvestasi banyak untuk memiliki juara seperti saya sebagai test rider. Tentunya membutuhkan biaya lebih untuk memiliki pembalap seperti saya, daripada pembalap yang tidak pernah menang sebanyak saya. Itu sebabnya pada akhirnya kami tidak mencapai kesepakatan, ucap Lorenzo. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.